teman-teman ya, ternyata udah Maret aja ya kan. Udah Maret nih. Jadi gak kerasa banget ya, kayaknya kemarin baru Desember gitu kan, baru tahun baru. Ternyata sekarang udah bulan 3 ya, bulan Maret aja. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, buat bulan Maret ini apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini juga berlalu dengan smooth ya, supaya juga kita bisa ngejalanin dengan seneng, ngejalanin dengan happy ya, kayak gitu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan ya, pasrah tapi tetap usaha, right? Terlepas dari apa yang akan terjadi nantinya. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya, jaga kesehatan, jaga hati dan jaga pikiran pastinya. Dan barengan sama Oracle Card Indonesia, kali ini kita bakal bacain untuk teman-teman Cancer ya. Jadi untuk teman-teman Cancer di bulan Maret ini. So, buat teman-teman yang udah subscribe, thank you so much. Yang masih belum, hayo segera subscribe. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Cancer, kita bakalan baca ayo ya di bulan Maret ini. Kita baca apa aja sih ya, overall pastinya ya di bulan Maret ini seperti apa. Terus habis itu juga untuk teman-teman yang have relationship ya, ada hubungan percintaan gitu ya. Dan juga ada untuk teman-teman single ya, jomblo. Lalu ada karir dan keuangan, dan juga ada saran, ini penting banget nih. Saran untuk menghadapi bulan Maret ini seperti apa. Oke, kita baca ya teman-teman. Kalau ada yang menghendaki private reading atau general reading ya, silahkan kirim email ke oraclecardindonesia@gmail.com, right? Oke, kita baca ya teman-teman ya, buat teman-teman Cancer di bulan Maret ini overall ya, secara overall seperti apa. Kita baca, kita akan ambil 3 kartu ya. Kartu yang pertama ada Growth, and then kartu yang kedua ada Freedom, dan kartu yang ketiga ada Emotion, right? Kita baca ya, kita akan baca secara garis besarnya ini seperti apa sih ya, dimulai dari kartu yang paling kiri ya, kita mulai dari Growth terlebih dahulu. Nah, besar kemungkinan ya, ini sebenarnya planet Jupiter ini bercerita mengenai pertumbuhan diri ya, mengenai perjalanan jarak jauh juga gitu ya. Besar kemungkinan di bulan ini ya teman-teman Cancer juga ada yang beberapa mengalami ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan mesti melakukan perjalanan jarak jauh ya, seperti itu. Jadi ini ada hal-hal yang berhubungan dengan kayak kerjaan gitu kan, dinas kerja, ataupun teman-teman yang sedang menempuh pendidikan gitu kan ya, tapi jaraknya lumayan gitu, artinya nggak deket ya, tapi lumayan menguras effort. Kayak gitu teman-teman ya. Ada kalanya dimana masa kita pernah terpuruk gitu kan dalam satu masa. Nah, ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk melakukan kebangkitan gitu kan, bangkit dari hal-hal yang mungkin kemarin itu teman-teman lesu gitu kan, nggak punya tujuan. Nah, ini saatnya bangkit. Bulan ini adalah bulan kebangkitan, dimana teman-teman ayo ya pilihlah untuk bangkit dalam keadaan seperti apapun ya. Ini juga ada potensi mesti belajar untuk berpandangan jauh ke depan ya, jangan cuma saat ini aja yang dipikirin gitu kan, tapi apa yang bisa dilakukan ya saat ini supaya bisa upgrade ke arah yang nantinya di masa depan itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi upgrade pengetahuan juga gitu kan, upgrade wawasan dan ilmu. Nah, ini penting banget. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sih sebenarnya, pertumbuhan diri ya, hal seperti itu. Keberuntungan juga akan menyertai di bulan Maret ini ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada Freedom ya. Freedom adalah mengenai kebebasan ya. Planet Uranus teman-teman yang bercerita mengenai kebebasan, pemberontakan ya. Juga rule, peraturan ya, sesuatu hal yang mengatur ya. Seperti itu. Di bulan Maret ini diwarnai dengan kerasnya hatinya kita gitu kan, sehingga kita nggak mau dengerin orang lain ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita mesti belajar mendengar loh teman-teman ya, karena kadang-kala dengan mendengar itu kita bisa banget belajar untuk lebih bijak ya dalam melihat satu hal gitu. Dan belum tentu yang kadang-kadang menurut kita benar itu menurut orang lain juga benar loh ya. Jadi bulan ini bulan belajar mendengarkan juga ya.
Seperti itu. Jadi ada kalanya kamu merasa terkekang ya, kehilangan kebebasan. Ya ini dia, tapi bukan berarti lalu kita mesti semena-mena melakukan apa yang kita mau gitu ya. Jadi ada kalanya kita juga mesti belajar untuk mendengarkan. Ya ini mendengarkan, bukan berarti lalu harus ikut-ikutan sana sini, enggak. Tapi setidaknya dengan mendengarkan itu kita jadi apa ya, jadi terbuka gitu loh, pandangan kita jauh lebih luas lagi ya. Oke, selanjutnya ada emotion ya. Emotion ini planetnya adalah Mars ya, Mars di Aries ya. Ini adalah mengenai ujian-ujian atau hambatan-hambatan yang mungkin aja terjadi di bulan Maret ini. Ada ujian, ada hambatan ya, ada apa yang sering kita sebut dengan cobaan ya, kayak gitu. Tetapi apa ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan di bulan ini mesti belajar buat apa sih, lebih lentur lagi ya, lebih lembut ya, kayak gitu. Karena ujian ataupun kejadian-kejadian yang hadir atau datang, kalau ditanggepinnya dengan kepala yang penuh banget dan kepala yang panas ya pastinya jadi malah nggak karu-karuan gitu. Sometimes kita perlu banget yang namanya belajar untuk mengakui kesalahan ya, jangan ngeyel-ngeyel teman-teman ya. Sometimes ya akan jauh lebih baik merefleksikan diri. Satu kejadian hadir dalam hidupnya kita itu bukan kebetulan gitu kan, pasti ada maknanya. Kalau kita merasa ngeyel terus dan merasa yang paling benar, nah ini dia ya, pada akhirnya malah kita akan semakin terjerumus dalam hal yang salah gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan juga buat bulan ini teman-teman ya, jangan kejar terus keinginannya teman-teman gitu kan. Sometimes juga mesti belajar buat jaga kesehatan ya teman-teman ya, jangan semena-mena lah ibaratnya kayak gitu. Badan kita tuh udah baik banget gitu kan, ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Jadi kita juga mesti belajar untuk memperhatikan ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan baca untuk teman-teman yang have relationship ya. Kita akan buka 3 kartu teman-teman, kita pakai Rumi ya. Wait, kita ambil 3 kartu ya untuk teman-teman Cancer. Oops, OMG, wait, ini jatuh banget teman-teman, ini jatuh ke bawah, tunggu ya. Oke, ini ada Passion of the Wild Red Mother, and then ada the Encompassing Hand, and then Passion for Purpose ya. Kita baca terlebih dahulu di Passion of the Wild Red Mother ya. Ini bercerita kalau misalkan kita masuk ke apa namanya, ke hubungan ya. Ini berarti ada keraguan-raguan ya dalam hubungan ini di bulan ini teman-teman ya. Rasa marah, rasa frustasi, nggak sabar juga gitu kan ya. Dan pada akhirnya ini menjadikan hubungan ini jadi nggak nyaman gitu ya. Ada hal yang menjadikan hal ini nggak nyaman ya. Mungkin sekarang ini udah mulai kerasa ya. Jadi kalau misalkan udah kayak begini ya teman-teman ya, berhenti untuk menyiksa dirinya teman-teman sendiri gitu ya. Kayak gitu, ketika kamu emosi terus-terusan, ketika kamu marah gitu kan, ketika frustasi dan gak sabaran ya, bukan hanya kita aja yang tersiksa gitu kan dengan hal seperti itu, tapi lingkungan sekitar juga pada akhirnya juga tersiksa ya, pasangannya teman-teman juga ikutan gitu kan ya, walaupun mungkin sebab atau akibatnya ya gara-gara dua-duanya gitu ya ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada kalanya mesti belajar juga untuk melihat dari sudut pandang yang luas gitu kan, jangan merasa yang ya paling bener sendiri lah ya, kayak gitu, right? Selanjutnya ada the all encompassing hand ya. Jadi ini adalah mengenai pilihan ya, artinya keraguan-raguan ya. Ini dia tadi, kalau misalkan kita kalau misalkan kita megang megang rose ya, megang mawar ya, kita kena durinya nggak sih ya, pasti melukai tangannya kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mungkin jadi gini, mungkin kita ingin melakukan hal yang baik gitu kan ya, tapi malah justru ini hal yang baik ini mungkin kadang-kadang menyakiti ya, kayak begitu teman-teman. Ada cerita-cerita mengenai hubungan yang sedang goyah gitu ya. Ini mungkin berhubungan dengan cerita yang sebelumnya ya teman-teman ya, keraguan-raguan ya, hal-hal yang seperti itu. Nah ini ada cerita mengenai
satu hubungan yang goyah ya, seperti itu. Dan coba ya, kadang-kadang kayak gitu loh teman-teman ya, maunya melakukan yang terbaik kan buat hubungan ini, tapi ternyata apa yang kita lakukan ini nggak dianggap baik ya, ini juga bisa jadi ya, seperti itu. Dan ada passion of purpose ya. Passion for purpose ini adalah tentang cinta gitu ya. Kayak gitu. Jadi apa ya, kayak berasa lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang gitu. Artinya jangan pernah menyesalkan sesuatu hal hanya karena sekarang ini kamu merasa kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Ada masa dimana ketika kita juga mesti nanya gitu, hubungan ini layak gak sih buat dijalani gitu kan, hubungan ini worth it gak sih gitu. Kok kalau misalkan ini layak dan worth it untuk dijalani, kenapa aku nggak semangat ya buat ngejalanin hubungan ini gitu kan. Tumbuhkan lagi gitu kan, tumbuhkan lagi, ingat lagi tujuannya dulu itu barengan tuh apa kayak gitu kan, sehingga bisa membuat semangat atau gairah lagi buat hubungan ini gitu ya. Jadi seperti biar lebih semangat lagi lah, jadi biar tahu nih tujuannya apa sih gitu kan. Jangan sampai terlarut dalam emosi-emosi yang membuat teman-teman pada akhirnya kehilangan banyak hal ya, kayak begitu. Oke, alright. Selanjutnya ya, kita coba baca buat coba kita lihat lagi setelah ini ada jomblo ya, untuk teman-teman single. Coba kita baca untuk teman-teman single ya, buat teman-teman single, right? Oke, buat teman-teman single ada apakah gerangan? Oke, ada peaceful, and then ada waiting, and the other card ada transition. Right, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ada masa-masa pada saat ini kamu berada di masa transisi atau masa perpindahan atau masa-masa dimana mesti butuh banget yang namanya adaptasi ya, kayak gitu. Jadi ada masa transisi, masa perubahan seperti ini. Jadi mesti belajar buat beradaptasi, menyesuaikan diri ya, seperti itu. Kadang-kadang kan kita pindah ke satu tempat aja, pindah ke satu kerjaan yang baru, atau pindah kemanapun ya, pindah ke hatinya orang lain ya itu pun juga butuh yang namanya adaptasi ya, butuh yang namanya penyesuaian diri. Jadi ya belajar untuk bisa berdamai dengan diri yang pasti gitu kan. Ada peaceful di sini ya, artinya ada konflik-konflik dalam diri yang mungkin terjadi ya, belajar buat mendamaikan diri ya, mendamaikan dengan konflik-konflik yang ada ya dalam diri. Karena ketika kita bisa menerima diri, bisa menerima konflik yang ada di dalam dirinya kita, maka akan secara mudah ya, lebih gampang lagi buat menerima hal yang di luar dari dirinya kita ya. Nggak perlu terlalu terburu-buru dalam memutuskan segala sesuatu hal. Lihat dulu, amati dulu gitu kan, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan mau melangkah yang seperti apa. Ada kalanya kok ya kita mesti belajar untuk menunggu ya. Kadang-kadang sometimes perlu banget tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu hal, tapi amati dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Oke, teman-teman, selanjutnya kita baca buat karir dan keuangan ya. Kita akan baca untuk karir dan keuangan, kita ambil satu kartu aja. Oke ya, coba kita baca untuk karir dan keuangan. Karir dan keuangan, coba kita lihat ada ego. Ya, ini adalah tentang cerita ya, Sun di Leo ini ego ya. Ini bercerita mengenai untuk tidak memaksakan segala sesuatu hal ya. Untuk melepaskan egonya kita dan gak mudah terpancing-pancing sama emosi gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari keuangan ya teman-teman ya, ini diingetin buat apa sih, jangan dia hambur-hamburkan uangnya, belajar nabung buat esok hari gitu. Artinya bukan berarti lalu kita jadi kayak parno terus akhirnya nggak ngapa-ngapain terus semua ditabung gitu, enggak. Tapi ya sewajarnya aja gitu. Kalau emang belanja ya udah sewajarnya gitu, sisanya ya ditabung lah gitu kan ya. Walaupun mungkin kita nggak pernah tahu ya usia orang tuh kayak gimana. Menikmati tapi juga menikmati tapi juga jangan lupa buat nabung gitu kan. Hemat boleh tapi pelit jangan ya, kayak gitu.
ya. Oke, dan juga ini diingetin jangan semua buat diri sendiri terus gitu kan. Sometimes kita juga perlu berbagi ya, sesedikit ya, sedikitnya berapa kita mampu gitu kan ya. Berbagilah ya, berbagi nggak harus yang dengan uang segepok gitu ya, nggak harus gitu, tapi ya berbagilah ya, berbagilah dengan apa yang bisa kita bagi ya, sedikit pun juga akan meringankan banyak hal untuk orang lain ya kan. Menurut kita sedikit loh teman-teman ya, tapi menurut orang lain juga belum tentu ya, bisa jadi menurut mereka itu banyak banget, right? Yang penting ikhlas dan tulus ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya, saran untuk teman-teman di bulan Maret ini buat teman-teman Cancer. Kita baca ya, kita ambil 3 kartu ya, kita akan ambil 3 one more card, ada right. Oke, ada Peace, and then ada Rhiannon, and then ada High Priest ya. Oke, kita kalau misalkan lihat kartu ini ya teman-teman ya, tadi udah diulas di depan ya, ini juga ada kesinkronan dengan ini. Jadi kita kalau misalkan kartu ini keluar ya, Peace ya, ini belajar berdamai dengan diri. Gak ada yang perlu dikhawatirin sebenarnya gitu kan. Segala sesuatu yang terjadi itu memang harus terjadi seperti itu menurut alam semesta ini. So there's no need to worry as everything is working out beautifully. Jadi bener-bener segala sesuatu yang terjadi itu bener-bener yang terbaik ya. Jadi gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dicemaskan gitu. Even berada di masa-masa yang bener-bener sekarang ini kayak bener-bener ruwet banget gitu kan, bener-bener kayak kayak messy banget, bener-bener berantakan banget, dan kamu gak ngerti apa yang mesti kamu lakukan gitu ya. Itu pun juga akan mengarah ke arah yang baik pula gitu. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal-hal yang kelihatannya mengerikan sekarang ya, ini sebenarnya juga adalah serangkaian proses untuk mengarah ke arah kebaikan juga gitu. Dan ini ya, diingetin kalau kita selalu berpikiran yang positif, so ya, maka secara finally itu kan, pikiran positif juga akan mendaratkan kita ke hal-hal yang positif. Tetapi ternyata teman-teman ya, pikiran yang positif aja itu nggak cukup. Ada yang namanya hati yang positif, emosi yang positif, perasaan yang positif pula gitu kan, tindakan gitu kan, ucapan, pikiran yang kalau misalkan segala sesuatu hal ini disinkronkan menjadi positif gitu kan, sesuatu yang positif, maka hasilnya pun juga akan positif. Itu pasti banget. Kecuali gitu kan, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan itu berbeda, definitely different ya. Saying I'm okay gitu kan, tapi ternyata di dalam dirinya banyak ketakutan. Nah ini kan gak sinkron teman-teman ya. Maka hal yang seperti ini yang pada akhirnya akan menjauhkan yang namanya kemudahan dari alam semesta ini, karena pikiran kita, hati kita, diri kita itu nggak sinkron sama sekali. Tapi kalau misalkan sinkron ya, ini pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik pula ya untuk hidupnya kita, right? Selanjutnya ada High Priest ya, belajar buat jujur sama diri ya. Kadang-kadang ini yang paling susah ya, jujur sama orang lain ini sebenarnya tergantung dari sebagaimana jujurnya kita sama diri kita sendiri. Semakin kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri ya, jangan ngarep sama orang lain juga jujur gitu ya kan. Ya, sama orang lain ya, kamu jujur dong sama aku, terus dianya jawab gitu, boro-boro jujur sama kamu gitu kan, jujur sama diriku sendiri aja susah gitu kan. Ya, ayo belajar yuk buat jujur sama diri ya. Dan juga diingetin buat berbagi nih ya, berbagi bukan hanya masalah duit aja gitu kan, tapi berbagi tentang pengetahuan juga bisa teman-teman ya. Jadi jangan di pikiran tuh jangan cuman apa ya, aduh aku gak punya duit nih buat berbagi gitu ya, tapi dengan pengetahuan yang kita miliki aja itu tuh kita udah berbagi ya. Itu belum tentu nggak membantu loh teman-teman ya. Kadang-kadang kita bantu sharing ilmu kita itu banyak bantu orang lain juga. Mungkin mereka juga pada akhirnya bisa bantu yang lain juga ya kan. Ya, yang penting diniatin dengan tulus dan ikhlas, maka hasilnya pun juga akan tulus dan ikhlas. Oke ya teman-teman. Ini adalah readingan buat bulan Maret ya untuk teman-teman Cancer. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya, dengan readingan dan cerita yang semoga berbeda dan lebih baik ya teman-teman. Dan apapun yang terjadi dan bagaimanapun yang terjadi di bulan Maret ini ya, pastinya semuanya terjadi adalah yang terbaik ya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik dan hal-hal yang baik saja, right?
kalaupun kita masih belum bisa melakukan hal yang baik ataupun belum bisa jadi orang baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.